Jadi di akhir perkuliahan yang masih kosong-kosong itu saya panggil lagi, gitu ya. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu apa namanya menghubungi di tengah-tengah kuliah ya. Nanti tenang aja di akhir saya cek lagi. Oke, kita mulai kuliahnya aja. Baik, mana nih? Mm-mm. Ya, mana nggak sih? Masih loading ya. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Hari ini kita akan membahas tentang SAR ya, analisis struktur aktivitas transmitter kimia dan reseptor kolinergik. Dalam hal ini kita contohkan pada obat sistem saraf otonom yaitu ACH atau asetilkolin. Oke? Baik, untuk asetilkolin sendiri mungkin udah sering dengar ya tentang asetilkolin gitu ya, atau namanya aja deh gitu ya. Nah, biasanya asetilkolin ini kita tuliskan gitu ya, biar lebih gampang itu dengan ACH. Jadi AC-nya gede, hanya kecil, ACH gitu, asetilkolin. Ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana interaksi obat dengan reseptor gitu ya, terus juga bagaimana hubungan sifat fisikokimia itu bisa mempengaruhi ADME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme dan juga ekskresi. Nah, hari ini kita akan masuk ke case yang lebih spesifik, yaitu sistem saraf otonom, khususnya di sistem kolinergic ya. Nah, kenapa penting kita bahas? Karena hampir di setiap organ di tubuh kita itu dipengaruhi oleh si sistem ini, gitu ya. Nah, eh asetilkolin ya. Jadi sebelum kita lihat asetilkolin itu apa, strukturnya kayak gimana, gitu ya. Kita kenalan dulu dengan asetilkolin itu adalah sebuah neurotransmitter ya, neurotransmitter pertama yang ditemukan ya dalam sejarah kedokteran. Nah, dalam sistem saraf otonom si asetilkolin ini dia itu punya peranan ganda. Jadi dia itu berperan di sistem saraf pusat untuk fungsi kognitif dan juga memori, juga berperan di sistem saraf tepi gitu ya. Ini memang masih di slide yang ini ya, belum berubah. Nah, jadi asetilkolin itu kayak tombol kendali gitu ya, kayak tombol kendali untuk kondisi rest dan digest. Jadi dia itu bisa menurunkan denyut jantung kalau kita lagi istirahat gitu ya. Misalkan dia itu pada sistem otot gitu ya, dia bisa mengontraksikan gitu ya otot polos pada saluran cerna biar kita bisa mencerna si makanan kayak gitu ya. Atau dia juga bisa mengatur otot rangka biar kita bisa gerak kayak gitu. Nah, itu asetilkolin. Nah, sekarang kita mau lihat struktur. Nah, jadi asetilkolin itu yang mana? Ini adalah asetilkolin ya. Jadi dia itu punya, tutup sama muka saya. Nah, ini adalah struktur asetilkolin. Jadi dia itu punya beberapa bagian dalam strukturnya. Mana coret-coretnya nih. Nah, ada amonium kuartener. Jadi ini amonium ya, N plus. Kemudian dia itu punya empat tangan, satu, dua, tiga, empat ya. Maka dinamakan dengan amonium kuartener.
Kemudian selain bagian amonium kuartener, dia itu punya struktur etilen di sini C2. Nah, ini etilennya satu c satu c. Kemudian sisanya adalah gugus ester. Jadi ada tiga bagian ya. Ada gugus amonium kuartener, rantai etilen, dan juga gugus ester. Nah, eh, pertama kita perhatiin dulu si N-nya, si amonium kuartener. N ini punya muatan positif gitu ya. Nah, muatan ini itu permanen dan dia juga punya peranan penting ya biar dia itu bisa berikatan secara elektrostatik dengan situs anionik atau situs yang bermuatan negatif pada sisi reseptor. Ya, jadi nanti ngikat sama reseptor pada posisi sini ya. Jadi di sini pada muatan N plus ini, muatan positif, dia berikatan secara elektrostatik dengan sisi bermuatan negatif atau sisi anionik dari reseptornya. Nah, kalau misalkan kita ganti ya si N di sini kita ganti dengan atom lain, misalkan kayak karbon gitu ya. Nah, kalau kita ganti dengan karbon nih, maka nggak ada tuh muatan positif di situ ya. Maka menyebabkan apa? Menyebabkan hilangnya aktivitas tersebut. Nah, yang kedua yang mau kita amati adalah, biar nggak banyak coretan ya. Yang mau kita amati, yang pakai hilang-hilang aja lah nih. Kan kalau ini hilang ya. Nah, eh yang mau kita amati yang kedua adalah si rantai etilennya ya. Rantai etilen atau yang ini aja deh biar lebih gede ininya. Nah, nih ya lebih besar strukturnya lebih kelihatan. Ini yang etilen, sorry etilen. Ini adalah yang amonium kuartener, struktur amonium kuartener yang kita bahas tadi. Fungsinya adalah dia itu punya muatan positif di sini, yang mana muatan positif ini sebagai titik atau tempat berikatannya secara elektrostatik dengan sisi anionik dari reseptor, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rantai etilen. Ini C1, ini C-nya yang kedua, ya. Ini adalah rantai etilen. Nah, rantai etilen ini adalah yang menghubungkan antara si nitrogen ya dan oksigen yang ada pada struktur asetilkolin. Nah, panjang rantai ini ya, panjang rantai ini itu bersifat penting gitu ya. Panjang rantai ini itu penting ya atau bersifat kritis namanya. Nah, ada aturannya disebut dengan aturan 5 atom atau apa bahasa Inggrisnya tuh? Rule of five gitu ya, di mana jarak antara si nitrogen dengan atom terakhir itu tidak boleh lebih dari 5 atom untuk efektivitas yang maksimal. Nah, saya mundur ke sini karena beberapa yang penting-penting saya catat di sini ya. Asetilkolin adalah molekul ester kolin yang punya gugus amonium kuartener muatan positif. Jadi penting untuk ikatan pada situs anionic reseptor. Itu satu perannya si amonium kuartener. Kemudian ini posisi alfa beta menentukan stabilitas terhadap enzim. Oke, belum selesai kita bahas ya. Tadi yang etilen agak berisik ya. Kemudian gugus ester. Gugus ester itu yang mana? Jadi ester itu kan adalah gugus fungsi eh, yang ada pada senyawa organik ya. Em, Rumusnya itu adalah C gini apa tulis R C O R gitu ya. Nah, eh, ini adalah C, ini adalah rantai karbon. Kemudian ini O-nya, ini O, jadi COO. Kemudian R itu adalah alkil atau cabang. Ini satu ada metil. Kemudian cabang satu lagi adalah rantai ini ya, jadi amonium kuartener dan juga si etilen. Nah, ini adalah gugus esternya. Nah, gugus ester di sini ngapain? Ya, jadi gugus ester ini adalah titik lemah ya. Dikatakan titik lemah, tapi dia itu punya kekuatan juga. Ya, jadi dia itu adalah titik lemah sekaligus titik kekuatan dari si ACH atau asetilkolin. Nah, gugus ester ini terkenal dengan sifatnya yang mudah dihidrolisis. Nah, untuk di asetilkolin, ya, gugus ester pada asetilkolin ini itu mudah dihidrolisis oleh enzim namanya asetilkolin esterase, gitu ya. Nah,
Yang mana dalam proses desain obat kita itu pengen obat itu tahan lama gitu kan dalam tubuh. Nah, maka kita itu bisa kita modifikasi bagian ester ini gitu ya menjadi menjadi bentuk lain gitu ya, biar dia itu nggak mudah terhidrolisis atau hancur oleh si enzim gitu. Jadi memahami bentuk struktur ini itu penting untuk bisa memprediksikan kenapa obat itu lebih lama dibandingkan obat lainnya kayak gitu. eh jadi ini untuk struktur asetilkolin. Posisi alfa beta yang ada di sini menentukan stabilitas terhadap enzim. Kemudian jarak interatomik itu 5,5 Armstrong yang krusial untuk aktivitas. Tadi jaraknya kita bahas antara jarak atom nitrogen dan juga oksigen yang ada di sini ya, jarak N dan O. Oke, kemudian kita membahas tentang siklus hidup asetilkolin. Oke, eh, jadi di slide ini kita membahas tentang 4 fase kritis, gitu ya. Nah, ada yang namanya proses sintesis atau biosintesis, ya, kemudian proses pelepasan, degradasi, dan juga reuptake. Nah, di sini tinjauan kita atau fokus kita adalah pada enzim-enzimnya. Oke, untuk biosintesis yang pertama, enzim yang berperan adalah CHAT atau kolin asetil transferase. Mekanisme kerjanya adalah si asetilasi ya, penambahan gugus asetil kolin menggunakan asetil koenzim A di sitosol. Nah, si CHAT ini adalah yang merakit asetilkolin ya. Tapi di dalam ini semua ya, baik biosintesis menggunakan si enzim CHAT, kemudian pelepasan ini perannya ion Ca2+ dan juga eksositosis, kemudian degradasi dengan asetilkolin esterase hingga proses reuptake, yang paling berperan penting adalah si proses yang ini. Jadi kan sebelumnya juga sudah dimention ya beberapa kali lah kok, jadi nge-lag ini. Bentar, bentar. Oke. Harusnya masih kelihatan ya slide-nya ya. Nanti kalau misalkan ternyata slide-nya nge-freeze atau nggak jalan dan nggak sesuai dengan yang saya sampaikan, boleh buka mic-nya dan beritahu ya. Takutnya apa namanya, eh, udah capek-capek ngomong ternyata nggak jalan slide-nya gitu ya. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi dari proses siklus hidup asetilkolin, ya tahapan yang penting adalah tahapan ini ya. Jadi degradasi yang dilakukan oleh enzim asetilkolin esterase tadi kan, kita ketahui bahwa sisi gugus ester dari asetilkolin itu mudah mengalami perubahan ya. Jadi mudah mengalami proses hidrolisis. Nah, hidrolisis asetilkolin itu bisa berubah menjadi kolin dan juga asetat. Nah, jadi enzim ACHE ini atau enzim asetilkolin esterase ini adalah salah satu enzim yang paling efisien. Jadi kerjanya itu di dalam waktu 1 detik aja dia itu bisa menghidrolisis 10.000 molekul asetilkolin gitu ya. Nah, kenapa cepat banget kayak gitu? Nah, karena kalau asetilkolin itu terus nempel di reseptor tanpa adanya proses hidrolisis, maka saraf itu akan terus terstimulasi dan bisa menyebabkan kayak kejang otot ataupun kelumpuhan. Nah, jadi itulah fungsi dan peranan dari si ACHE. Kenapa kerjanya cepat kayak gitu ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke slide tentang transmisi kolinergik. Nah, setelah kita tahu gimana dia itu dibuat ya, proses siklus hidupnya ya, eh, di mana sebenarnya asetilkolin ini bekerja. Nah, jadi asetilkolin ini tempat kerjanya itu banyak gitu ya. Tempat kerjanya banyak. Nah, ada 3 area utama tempat kerjanya si asetilkolin ini ya, atau si ACH. Nah, yang pertama adalah sistem motorik ya. Pertama adalah di neuromuscular junction atau NMJ. Nah, ini adalah titik temu saraf dan juga otot rangka. Nah, eh, kemudian yang kedua adalah si sistem saraf otonom. Nah, ketutup. Oke, di sistem saraf
otonom, khususnya di serat preganglionik, baik di simpatis maupun parasimpatis. Kemudian yang ketiga baru di sistem saraf pusat. Nah, penting untuk diingat bahwa walaupun bentuknya sama ACH gitu ya, asetilkolin, molekulnya tadi kita udah lihat bentuknya, strukturnya seperti apa. Nah, tapi dia bisa memberikan efek yang berbeda-beda tergantung letaknya itu dia di mana gitu ya. Kalau misalkan di jantung, tadi di awal ya sudah disampaikan, kalau misalkan di jantung, asetilkolin ini punya peranan bisa menurunkan detak jantung gitu ya. Nah, tapi kalau di otot rangka misalkan dia bisa menimbulkan stimulasi atau mengkontraksi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah dalam satu bentuk asetilkolin dia itu memiliki apa namanya? Peran yang berbeda-beda tergantung dari di mana dia letaknya pada saat itu, gitu ya. Entah dia di sistem motorik kah, di sistem saraf kah, nah ataukah di sistem saraf pusat sistem saraf pusat atau otak gitu ya. Oke. Nah, kemudian eh, kita membahas tentang inhibitor kolinesterase utama. Ya, di slide ini itu adalah aplikasi nyata dari apa yang kita bahas di beberapa slide sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau kita menghambat enzim ACHE tadi yang udah kita bahas, maka kadar ACH ya di celah sinaptik itu akan meningkat. Ya jelas, karena nggak terhidrolisis tadi dia kan ACH itu fungsinya adalah untuk menghidrolisis si asetilkolin gitu. Nah, kita membagi obat ini menjadi dua kelompok besar berdasarkan struktur kimianya. Ya, ada yang kerjanya secara reversibel. Contohnya adalah neostigmin ini ya kerjanya reversibel yang ini sama donepezil ya ini kerjanya reversibel. Nah, kalau yang ini obat yang digunakan untuk Alzheimer gitu ya. Nah, secara kimia mereka biasanya punya gugus karbamat, salah satu gugus yang bisa dipakai untuk menggantikan gugus ester pada asetilkolin. Ya, nah mereka biasanya punya gugus karbamat yang berikatan sementara dengan enzim. Nah, di sisi lain kelompok yang irreversible, ya irreversible kayak golongan-golongan organofosfat gitu ya. Nah, mereka itu akan membentuk ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen ini kan kita belajar kemarin ya bahwa ikatan kovalen itu salah satu ikatan yang cukup kuat gitu ya. Nah, ikatan kovalen yang cukup kuat dengan enzim sehingga si enzim tersebut bisa mati selamanya gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu alasan kalau misalkan kamu pernah dengar atau tahu senyawa organofosfat. Nah, senyawa tersebut itu bersifat racun bagi manusia ya. Nah, karena dia itu membentuk ikatan yang kovalen dengan si enzimnya gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat mekanisme sinaptik ya, penyimpanan dan juga pelepasan. Nah, kita melihat di sini bagaimana si asetilkolin tersebut disimpan. Nah, jadi asetilkolin itu disimpan dalam vesikel ya. Oke, oke, sebentar, sebentar. Oke, sorry. Oke, saya ulangi ya. Nah, di slide ini kita membahas tentang mekanisme sinaptik. Nah, asetilkolin itu disimpan dalam vesikal ya pelepasannya terjadi secara kuantal. Nah, asetilkolin itu tidak dibiarkan bebas di sitosol, sorry, karena bisa terdegradasi. Nah, jadi dia itu dibungkus dalam vesikel. Nah, pelepasan asetilkolin ini ya bergantung pada ion Ca2+ atau ion kalsium. Nah, ketika ada sinyal, ya kanal kalsium itu bakal kebuka gitu ya. Kemudian Ca2+-nya bakal masuk dan memicu si vesikel ini untuk menyatu dengan membran ya atau eksositosis. Nah, di sini ada salah satu contoh toksin ya yang sangat terkenal yaitu toksin botulinum, mungkin tahu ya atau botox. Nah, secara kimiawi, botox itu bisa memotong protein pengikat vesikel.
Nah, ada nama proteinnya itu ya. Nah, akibatnya si asetilkolin ini nggak bisa dilepasin ke celah sinaptiknya gitu kan. Nah, sehingga apa? Tanpa adanya asetilkolin, otot itu nggak bisa berkontraksi. Tadi kan fungsinya salah satunya adalah asetilkolin kalau di otot tadi kan berfungsi untuk mengkontraksikan gitu ya atau menstimulasi. Nah, tanpa adanya ACH, otot itu tidak bisa berkontraksi. Nah, sehingga menyebabkan apa? Kerutan di wajah itu hilang gitu ya. Tapi kalau dalam dosis besar bisa menyebabkan kematian. Karena apa? Karena otot pernapasan bisa ikut berhenti bekerja kayak gitu ya. Proses stimulasinya akan semakin dikit, semakin berkurang gitu. Ya. Nah, jadi itu juga sebagai contoh bahwa terkadang gitu ya ada senyawa atau misalkan obat gitu ya atau zat asing dimasukkan ke dalam tubuh yang dalam kadar tertentu ternyata aman, dia bisa menimbulkan efek yang diinginkan kayak gitu ya. Nah, namun kalau misalkan ternyata dosisnya gitu ya apa atau takarannya gitu ya berubah atau strukturnya berubah, maka dia bisa menjadi racun bagi tubuh. Nah, kemarin kita juga sempat membahas tentang ADME ya, salah satunya di bagian metabolisme. Oke, oh ini protein snare tadi ya, protein snare namanya. Oke, protein snare itu apa? Protein snare itu adalah apa namanya? Protein yang tadi kita bahas dia itu botox itu bisa memotong protein pengikat vesikel. Nah, protein pengikat vesikel ini adalah si protein snare tadi. Gitu ya. Ini kalau dosisnya tinggi gitu ya, bisa menyebabkan kelumpuhan otot. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi reseptor kolinergik ya. Jadi asetilkolin itu kayak kunci. Nah, tapi dia itu punya dua jenis lubang kunci yang beda. Nah, kita bagi jadi dua. Ada reseptor nikotinik ya, atau kita apa lambangkan dengan N sama reseptor muskarinik atau M ya. Diambil dari nama alkaloid ya. Nah, nikotinik itu dari tembakau, muskarin itu dari jamur. Kok jadi gerak? Nah, ini. Nah, perbedaan utamanya itu terletak pada cara mereka berdua kerja, ya. Kalau nikotinik itu kerjanya adalah kanal ion, ya, atau ionotropik. Jadi, begitu ditempelin si reseptor, kan reseptor kerjanya berikatan sama obat gitu kan ya. Nah, begitu si reseptornya ketempelan si asetilkolin, maka langsung pintunya atau kanalnya kebuka dan ionnya masuk. Jadi prosesnya sangat cepat, hitungannya milidetik gitu ya. Responnya cepat, hitungannya milidetik. Nah, eh sedangkan yang M, reseptor M atau reseptor muskarinik itu adalah GPCR ya atau G protein coupled receptor. Apa itu? Nah, jadi dia itu bekerja melalui perantara protein G atau protein G di dalam sel. Nah, jadi dia itu efeknya lebih lambat, tapi dia itu bisa stay atau bertahan lebih lama dan akan lebih kompleks karena bisa melibatkan sinyal intraseluler seperti itu. Nah, bayangannya adalah kayak gini ya. Jadi kalau reseptor nikotinik itu kayak saklar lampu. Kalau tombolnya kita pencet, langsung nyala lampunya kan. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Saat apa namanya? Saat asetilkolinnya nempel pada reseptor nikotinik tersebut, langsung aktif gitu kan. Nah, sementara yang reseptor M atau reseptor muskarinik itu kayak ibaratkan kayak remote AC. Kalau kamu pencet tombol on-nya gitu ya, nah, maka sinyal akan dikirim ke si unit AC-nya, terus mesinnya nyala, terus ruangan akan dingin secara perlahan. Jadi ada perantara di sana. Dalam hal ini adalah protein G dan juga second messenger ya ini. Nah, tapi efeknya itu lebih luas ya, bisa diatur dan juga lebih kompleks seperti itu ya. Oke. Hmm, ya, saya rasa cukup itu aja sih ya untuk ini pembahasan ini. Nah, kemudian strukturnya ya, struktur reseptor nikotinik. Bentuknya kayak gini ya, tadi sama kayak yang ada di slide sebelumnya.
Nah, ini adalah jadi reseptor nikotinik ini adalah protein pentamer gitu ya. Berarti penta itu kan ada 5 ya. Artinya dia itu terdiri dari 5 subunit ya yang ngebentuk sebuah lingkaran dengan ada lubang di tengahnya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tengah-tengahnya ada kayak lubang gitu ya. Nih mungkin kelihatan lah ya. Nah, lubang ini itu adalah fungsinya sebagai kanal untuk ion ya atau untuk kation, ion bermuatan positif. Contohnya natrium atau Na plus dan juga K plus. Nah, dalam kimia medisinal, hal yang paling menarik adalah si situs ikatannya gitu ya. Biar kanalnya ini kebuka, maka ada dua molekul asetilkolin yang harus nempel secara bersamaan. Kalau satu gimana? Kalau satu, maka dia itu nggak bisa kebuka secara maksimal, gitu ya. Nah, ini hubungannya adalah sama obat-obat yang biskuartener atau molekul dengan dua kepala nitrogen positif, ya. Nah, seringkali itu kuat ikatannya sama reseptor-reseptor yang semacam ini. Oke. Nah, ini adalah struktur dari reseptor nikotinik ya. Jadi diingat aja bentuk reseptor nikotinik itu bentuknya protein pentamer. Jadi ada 5 subunit nyatu terus ada kayak lingkaran di tengahnya sebagai kanal tempat masuknya ion-ion seperti itu ya. Oke, kemudian kita membahas penyekat neuromuskular ya. Nah, di slide ini kita bahas salah satu aplikasi paling cukup penting ya dari kimia medisinal kolinergik yaitu obat pelumpuh otot gitu ya. Kita bagi jadi dua kelompok berdasarkan mekanisme SAR-nya ya. Yang pertama adalah non-depolarizing ya. Non-depolarizing. Jadi yang bersifat antagonis gitu ya. Nah, contohnya adalah kayak tubukarin, ya, pankuronium, gitu ya. Nah, kalau tubukarin itu kan berasal dari racun racun apa itu ya tuh? Racun panah dari suku pedalaman. Nah, jadi dia itu molekulnya itu besar dan juga kaku. Jadi dia itu bisa menempel di reseptor tapi nggak bisa ngebuka. Jadi kayak masukin kunci tapi lubangnya salah, jadi nggak bisa masuk kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah depolarizing atau yang agonis tapi parsial gitu ya, agonis parsial. Kemarin kita udah pernah bahas di pertemuan kedua ya tentang antagonis, agonis dan juga agonis parsial. Nah, contohnya itu adalah pada suksinilkolin ya, suksinilkolin. Nah, suksinilkolin ini dia itu sangat cepat dihidrolisis oleh enzim di darah ya. Nah, bisa menyebabkan depolarisasi bisa menyebabkan depolarisasi persisten sehingga kanal itu menjadi tidak aktif. Nah, kenapa karakteristik cepat hancur apa cepat terhidrolisis ini justru sangat disukai gitu ya dalam proses-proses pembedahan kayak gitu ya. Nah, jawabannya adalah biar pasien sorry agar pasien itu nggak perlu lumpuh terlalu lama ya. Jadi segera setelah prosedur selesai obat itu bisa hilang secara alami kayak gitu ya. Nah, eh nah ya salah satu aplikasi klinisnya kayak relaksasi otot selama operasi pembedahan. Jadi ya langsung aja memang dibutuhkan proses kayak lumpuh sementara pada saat eh, proses pembedahan. Kemudian setelah proses pembedahan selesai, maka lambat laun atau segera eh, efek obatnya bakal hilang secara alami kayak gitu ya. Oke, kemudian terakhir kita akan membahas tentang subtipe dari reseptor muskarinik. Ya, subtipe dari reseptor muskarinik. Nah, kita masuk ke kompleksitas reseptor muskarinik. Ada 5 subtipe M1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi dikelompokin jadi M1, M3, M5 sama M2, M4 gitu ya. Nah, ngelompokinnya berdasarkan apa? Jadi berdasarkan yang angka ganjil itu biasanya bersifat sorry, yang angka ganjil itu biasanya bersifat stimulasi, gitu ya. Biasanya dia bersifat stimulasi melalui jalur GQ atau GQ ini.
ya. Jadi fungsinya bisa meningkatkan kalsium intraseluler, kalsium di dalam sel. Naik Ca2+ nih udah ada simbolnya ya, bisa menyebabkan naiknya Ca2+ di dalam sel. Contohnya M3, M3 itu di otot polos mata itu bisa menyebabkan kontraksi atau miosis. Nah, sedangkan yang angka genap 2 sama 4 ini ya, M2, M4. Nah, dia itu bersifat inhibisi. Jadi sesuai lah kayak gini ya. Stimulasi itu kan kayak mengaktifkan sebenarnya ya. Kalau inhibisi lebih ke penghambatan. Inhibisi melalui jalur GI atau GI. Nah, dia itu bisa menurunkan CAMP, turun CAMP dengan inhibisi adenilil siklase. Contohnya M2 kalau di jantung, saat dia diaktifkan, dia akan memperlambat denyut jantung. Seperti itu. Nah, tantangannya biasanya kalau orang bekerja dalam kimia medisinal gitu ya, adalah membuat obat yang bisa nempel di M1 kayak gitu ya, tanpa dia itu bisa nempel di M3 gitu yang menyebabkan efek samping dan lain sebagainya. Nah, hal ini itu dipelajari berkaitan sama ya ikatan-ikatan gitu ya. Nah, biasanya itu sulit karena situs ikatan asetilkolin pada masing-masing subtipe yang ada ini biasanya tuh hampir identik secara kimiawi gitu ya. Jadi biasanya ya modifikasi-modifikasi struktur gitu lah ya untuk menciptakan efek tertentu atau mengurangi efek tertentu seperti itu. Oke, kemudian eh kok nyampe sini? Nah ini. Nah, sorry ternyata belum terakhir. Ini banget terakhirnya ya. Mekanisme katalitik enzim ACHE. Nah ya, ini cukup penting. Nah, kalau yang M1, M5, M1 sampai M5 tadi memang mungkin terkesan agak membingungkan ya. Nanti di slide-nya, di note slide-nya nanti saya tulisin deh ya. Eh, Sebenarnya mereka itu apa gitu ya. Masing-masing stimulasi itu ya masing-masing subtipe tersebut fungsinya untuk apa gitu ya. Ya, karena ada fungsinya beda-beda, terus lokasinya juga beda-beda. Kayak M1 itu lokasinya di sistem saraf pusat biasanya, kayak fungsinya itu untuk kognitif, memori, dan lain-lain. Nah, nanti kaitan klinisnya juga beda-beda. Nanti saya tuliskan di notes-nya ya. Yang intinya adalah yang saya tulis di sini aja. Jadi M135 semuanya fungsinya adalah untuk stimulasi ya. Jadi menaikkan atau meningkatkan kadar Ca2+ dalam sel gitu ya. Nah, kalau yang M24 atau yang genap itu semuanya menginhibisi. Jadi menyebabkan turunnya CAMP. Oke. Kemudian kita bahas tentang mekanisme katalitik enzim ACHE ya. Nah, ini penting ya untuk dibahas. Jadi sebagai penutupan. Nah, kita perlu melihat bagaimana si enzim ACHE ini kerja dengan menghancurkan ACH. Tadi kan kita tahu bahwa ACH atau asetilkolin punya gugus ester, yang mana gugus ester ini sebagai titik lemah. Nah, gugus ester ini dia itu mudah terhidrolisis. Terhidrolisisnya dengan siapa? Yaitu dengan enzim ACHE atau asetilkolin esterase, sesuai namanya ya. Nah, enzim ini ternyata punya dua situs utama, yaitu situs anionik sama situs esteratik. Ya, nah di situs anionik itu terdapat residu asam aminoglutamat yang bisa menarik muatan positif dari nitrogen kuarterner dari si asetilkolin yang tadi. Nah, sementara situs esteratik ini terdapat residu ya, residu serin ya, residu serin yang sangat reaktif. Nah, serin inilah yang bisa memotong ikatan ester pada si asetilkolin. Nah, dalam proses desain obat, kita itu biasanya memanipulasi si situs-situs ini, gitu ya. Nah, obat-obat kayak ada contoh obat yang bisa menempel di situs aktif secara lemah ya atau secara reversible, jadi bisa balik lagi gitu. Nah, sehingga efeknya singkat. Namun ada obat-obatan lain kayak gitu ya, atau misalkan senyawa lain yang bisa melakukan sebuah proses gitu ya, misalkan kayak pestisida organofosfat deh, dia itu bisa melakukan proses fosforilasi ya pada residu serin secara permanen. Nah, ini disebut dengan penuaan enzim atau enzim aging gitu ya.
Nah, disebut dengan jadi kalau enzimnya itu udah mengalami aging atau penuaan, maka ya nggak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Maka salah satu-satunya cara tubuh bisa pulih gitu adalah dengan mensintesis enzim baru atau menciptakan enzim baru, yang mana menghasilkan enzim baru itu membutuhkan waktu gitu ya. Nah, makanya apa namanya? eh, Organofosfat ya, senyawa-senyawa organofosfat itu bersifat racun bagi tubuh ya, biasanya ada di pestisida gitu kan. Oke, nah itu adalah mekanisme katalitik enzim ACHE ya, ada situs anionik dan juga situs esteratik ya, situs esteratik. Oke, itu aja kayaknya ya. eh ini saya cuma mau nunjukin sebenarnya adalah posisinya, mana yang situs esteratik, mana situs anionik ya. Tadi kan apa namanya, kita sudah melihat ya kalau yang esteratik itu ya berarti di situs gugus esternya gitu ya. Nah, sementara yang anionik ini yang nempelnya pada yang si nitrogen kuartener gitu ya. Oke, sudah selesai ya. Kita sampai jam setengah lima. Oke. Setengah empat sampai jam setengah lima. Oke, itu adalah pembahasan kita ya tentang asetilkolin ya. Sebenarnya dari awal tadi kita bahas tentang si asetilkolin dengan reseptornya gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Hmm, Kimia medisinal pertemuan 5. Slide-nya ini saya masukkan ke dalam drive ya. Saya bagikan aja deh. Mana sih? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ambil saya masukin ke dalam drive perkuliahan yang kemarin ya. Hmm, Mana ya? Ini kali ya? Bukan. eh untuk perkuliahan hari ini, saya ada kuis ya, sekitar 10 soal yang bisa nanti rekan-rekan sekalian kerjakan. Waktunya nggak langsung harus dikumpul sih. Nanti saya kasih waktu sampai sekitar jam 6 sore untuk mengerjakan. Untuk materinya adalah tentang yang hari ini kita pelajari aja ya. Apa namanya? Saya rasa pun perkuliahannya di-record juga kan. Kemudian nanti file PPT-nya pun saya share juga. Sekarang ini saya masukin ke dalam drive bahan ajar kimia medisinal. Kemudian nanti bisa dipakai ya. Setelah perkuliahan ini selesai, nanti link kuisnya saya kasih ke PJ-nya. Di sana ada 10 pertanyaan pilihan ganda, silahkan dijawab sesuai dengan materi yang sudah dibagikan pada hari ini, yang sudah saya sharing pada hari ini. Ya, oke. Saya rasa itu aja untuk perkuliahan hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, tapi kayaknya tadi nggak ada yang nanya ya. Ya. Kalau misalkan nggak ada, oh ya tadi saya bilang mau nge-absen ulang ya. Coba kita absen ulang yang nggak hadir aja ya. Yang tadi yang nggak hadir ya. Farid Miftahul Aras ada? Dari Bu. Ada ya. Zakiatul Fadilah ada? Zakiatul Fadilah. Oke, terus Alif Aditya Pratama. Alif Aditya. Oh, nggak ada. Rozi Parahmi. Rozi Parahmi. Nggak ada juga. Siskarani. Hadir Bu. Siapa nih? Siska Rani Bu.
Oh, soalnya namanya Ayu Nur di sini. Hai ya, Bu. Soalnya HP kami mati, Bu. Oke, terus mana ya? Valencia. Hadir, Bu. Oke, oke udah semua ya. Oh, sudah saya absen ulang. Untuk yang tadi namanya masih belum tercentang atau masih dialfain. Oke, saya rasa cukup itu dulu untuk perkuliahan pada sore hari ini. Eh, Setelah jam setengah lima lah ya, sekitar jam setengah lima nanti linknya akan saya kasih, link materi dan juga eh, link kuisnya bakal saya kirimin ke PJ. Oke, selamat sore semuanya. Saya akhiri Zoom perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.